Hai travelers, apa kabar semuanya? Ya, kita berjumpa lagi di virtual traveling. Dan kalau last virtual traveling kemarin kita jalan-jalan ke Singapura dan kalian sudah tahu keadaan tentang Singapura. Yang belum lihat bisa coba cek YouTube channel kita, upload yang video yang sebelumnya. Nah, untuk yang sudah lihat, kita menuju ke next virtual traveling kali ini. Kemana kali ini? Kali ini kita akan menuju ke yang lebih jauh lagi. Kita jalan-jalan ke Rusia. Kita sudah terhubung dengan teman kita yang ada di Rusia yang akan men-sharing bagaimana keadaan di sana. Kita sudah terhubung dengan Gedo. Gedo ini adalah seorang mahasiswa yang ada di Rusia. Kita coba sapa dulu ya. Ini kita alhamdulillahnya sudah terhubung dengan Gedo sekarang ini. Hai Gedo, apa kabar? Halo Mbak Afi, apa kabar? Kabar baik. Gimana Mbak Afi, apa kabar juga? Ya baik, Indonesia juga baik. Hujan terus di sini. Di sana jam berapa sekarang Gedo? Kalau sekarang sekarang sekitar pukul 11 siang. Jadi lagi panas-panasnya, Mbak. Summer ya soalnya ya? Iya. Jadi kalau selisih dengan Jakarta itu kita plus 4 jam ya kalau di sini ya. Kalau dengan Wita, karena saya ada di Wita, kita plus 5 jam ya. Benar. Berarti ini lagi summer holiday dong mestinya ya? Benar, Mbak. Baru selesai ujian. Jadi kemarin baru selesai ujian. Dan ini kita juga mahasiswa lagi libur summer holiday 2 bulan untuk bulan Juli dan bulan Agustus. Oke. Gedo sendiri di Rusia udah berapa lama? Untuk di Rusia saya udah sekitar 4 tahun, jadi datang tahun 2016, jadi sekitar 4 tahun Mbak. Wah, udah bisa bahasa Rusia berarti udah lancar ya? Harusnya udah bisa memang, karena kita di kampus juga bahasa pengantarnya bahasa Rusia. Coba disapa dulu teman-teman di Indonesia dengan bahasa Rusia Gedo. Всем привет, itu artinya kayak halo semuanya. Halo semuanya, Srempesye gitu ya. Aku nggak bisa forget it. Agak susah ya. Lidahnya bener. Gedo di sana ngambil kuliah apa? Jadi saya di sini kuliah spesialis jurusan kereta api di Russian University of Transport. Jadi sekarang udah selesai semester 6. Kenapa semester 6? Karena tahun pertama kita nggak langsung kuliah Mbak. Jadi mahasiswa asing di sini yang berkuliah di Rusia, tahun pertama wajib belajar bahasa Rusia dulu di kelas persiapan bahasa Rusia. Oke, terus baru ke tahun keduanya baru masuk tahun pelajarannya ya? Bener. Tuh teman-teman, jadi Gedo ini salah satu mahasiswa yang mendapatkan beasiswa ya untuk kuliah di Rusia. Dan nantinya anak muda inilah yang akan kembali lagi ke Indonesia untuk membangun industri perkeretaapian di Nusantara kita. Keren. Amin. Ya, insya Allah mudah-mudahan kuliahnya lancar ya Gedo ya. Terima kasih Mbak Afi. Oke Gedo, kali ini kita mau mengajak teman-teman kita semuanya untuk virtual traveling di Rusia. Jadi mungkin bisa dijelaskan nih dari kita-kita yang udah kangen banget traveling. Saya sendiri juga terakhir traveling ke Rusia itu tahun 2018. Jadi udah hampir 2 tahunan lebih gitu ya. Ya, udah lama. Nah, bisa dijelaskan kondisi sekarang di Rusia bagaimana ya? Kita kan sekarang concern ke kayak coronavirus dan sebagainya. Mungkin bisa di-share ke teman-teman yang ada di sini. Oke, sekarang untuk Rusia sendiri berada di peringkat ketiga di dunia dengan negara jumlah kasus positif COVID-19 tertinggi setelah Amerika dan Brazil. Jadi sekarang di Rusia kasus positif COVID-19 yaitu sekitar 648.000 positif COVID-19. Dan pada hari ini last information yaitu per hari itu sekitar 6.500-an. Bisa dibilang sangat tinggi sih 6.500 dalam sehari Mbak. Dan kabar baiknya Rusia sudah melewatin grafik tertinggi, grafik eksponensial tertinggi yaitu 1.500 dalam sehari. Jadi sejak pada saat itu sampai sekarang sudah sedikit menurun. Harapannya hari ke hari makin berkurang sehingga pandemi ini dapat segera berlalu gitu sih Mbak. Oke, dalam kesehariannya sendiri gimana tuh Gedo? Kalau saya lihat tadi hampir 6.500 per hari angka penambahan positif ya. Benar. Itu bisa 6 kali lipat lebih besar kalau dibandingkan di Indonesia. Benar banget. Dari kondisi di negara itu gimana? Mulai dari awal sampai ke sekarang
respons dari masyarakatnya juga bagaimana gitu? Oke, saya ingin jelasin dulu gimana terjadinya COVID-19 di Rusia. Yaitu kasus pertama itu pada akhir Januari, Mbak. Tapi setelah itu bulan 2 itu kosong, dan awal bulan 3 itu terjadi kembali kasus COVID-19, yaitu di kota Moskow. Dan maraknya waktu di awal bulan sampai pertengahan bulan itu peningkatan jumlah kasus positifnya sangat signifikan. Maka dari itu pada akhir bulan Maret, Presiden Putin dengan jajarannya mengambil tindakan, yaitu karantina wilayah untuk masing-masing kota atau provinsi, yang kemudian menyusul kebijakan lockdown. Dan kebijakan lockdown sendiri itu ditetapkan mulai akhir Maret hingga akhir Mei. Tetapi berjalannya waktu, mengikuti kondisi, lockdown diperpanjang hingga akhir Juni. Tetapi untuk karantina wilayah sendiri awal Juni itu sudah diperlonggar, Mbak. Jadi sejak awal Juni itu kita sudah bisa keluar dari asrama, apartemen, atau rumah masing-masing. Oke, jadi kalau dimaksud karantina wilayah itu antar daerah atau antar provinsi di Rusia sendiri nggak boleh saling keluar atau masuk gitu ya? Benar, nggak boleh ya. Dan kalau tadi Gedo bilang lockdown itu diperpanjang sampai end Juni, berarti hari ini adalah hari terakhir atau hari kebebasan dari lockdown itu sendiri, bisa dibilang begitu? Bisa dibilang seperti itu, karena untuk mulai Juli ini penerbangan atau border Rusia sudah akan dibuka secara bertahap pelan-pelan. Mulai dari tanggal 15 Juli ini nanti akan dibuka 15 tujuan negara untuk penerbangan, tapi hanya khusus maskapai Rusia. Dan selanjutnya akan secara bertahap. Oke, dan apakah Indonesia sudah termasuk di dalam salah satunya? Belum, untuk 15 itu Indonesia belum masuk. Mungkin kalau untuk Indonesia mungkin masih sekitar 2 bulan lagi. Oke teman-teman, jadi for info, ini highlight informasi yang sangat penting sekali ya. Jadi hanya 15 negara aja for the moment yang dibuka akses untuk international flights ke Rusia, dan itu pun hanya maskapai dari Rusia. Dan untuk sekarang dari Indonesia kita belum bisa traveling dulu ya ke Rusia teman-teman. Jadi sabar dulu aja, di rumah aja dulu aja kayak saya. Nah terus Gedo, dalam masa yang sekarang 1 Juli ini kan berarti sudah lepas dari masa lockdown itu sendiri ya. Itu apakah berarti kita sudah di Rusia udah back to normal atau masih dalam new normal atau bagaimana? Kalau untuk sekarang Rusia udah masuk masa new normal. Untuk kebijakan-kebijakan seperti protokol kesehatan udah dilakukan di tempat-tempat umum seperti di public transport, di mall, di restoran. Tapi kalau dilihat dari kayak pertokoan atau restoran atau public area, apa sudah mulai dibuka sekarang? Untuk seperti toko, mall, dan restoran atau kafe itu sudah dibuka sejak pertengahan Juni kemarin. Tetapi menggunakan protokol kesehatan yang ada seperti penyediaan hand sanitizer, kemudian wajib masker, dan jarak tempat duduk itu diselang-seling begitu, Mbak, untuk di public transport maupun di tempat makan atau di kafe. Oh, itu ada ya, ada tanda-tandanya gitu ya? Iya, begitu, dikasih tanda. Jadi yang bangku ini tidak boleh didudukin, sebelahnya boleh didudukin, seperti itu. Terus kalau nggak pakai masker, apa nggak boleh masuk mall akhirnya? Jadi di sini ada beberapa mall yang sama sekali tidak ditegur jika menggunakan masker. Jadi cuma ukur suhu tubuh, ya udah lewat aja. Tapi ada kemarin masker salah satu mall, yaitu Mall Avia Park, di mana suhu tubuh wajib diukur, kemudian wajib menggunakan masker dan wajib menggunakan sarung tangan. Bahkan mereka menyediakan jika kita tidak membawa atau tidak menggunakan masker atau sarung tangan itu tersebut. Oke, dan apakah masyarakatnya sudah mulai banyak yang ya ke shopping area itu, ke mall, dan ya pokoknya keluar-keluar itu apa udah banyak gitu? Sudah lumayan sih, Mbak. Cuma kalau kita bandingkan seperti summer tahun lalu, tidak sebanyak summer tahun lalu. Tapi kalau saya lihat sekitar 80%, Mbak. Udah lumayan rame sekarang. Oke, apakah masyarakatnya udah mulai keluar seperti normal, business as usual, atau gimana sekarang? Sekarang untuk para masyarakat Moskow sudah banyak sekali yang keluaran dari rumah untuk berjalan-jalan menikmati summer holiday sekarang.
Jadi seperti di Taman Red Square sudah rame, Taman Gorky Park, Taman BDNH maupun tempat-tempat perbelanjaan seperti mall. Tetapi yang seperti kita tahu masih menerapkan new normal, jadi masih diwajibkan untuk menggunakan masker gitu, Mbak. Oke. Nah, ya semoga semoga edukasi atau sosialisasinya terus berjalan dan makin banyak yang aware tentang bahayanya virus ini gitu ya. Tapi dari kamu sendiri sebagai mahasiswa gimana Gedo? Apakah ada aturan khusus dari kampus atau bagaimana dengan kehidupan kalian sebagai anak kuliahan lah istilahnya di sana? Kalau untuk kami mahasiswa, kami mulai kuliah online itu sekitar pertengahan bulan 3 atau bulan Maret sampai sekarang, sampai ujian kemarin kita menggunakan sistem online. Jadi untuk kami yang mahasiswa yang tinggal di asrama, selama lockdown kemarin kami diisolasi di asrama dan tidak boleh keluar kamar sama sekali. Itu sekitar lebih dari 2 bulan. Tetapi untuk makan 3 kali sehari diakomodasi oleh kampus. Tidak boleh keluar kamar sama sekali atau tidak boleh keluar asrama sama sekali? Tidak boleh keluar, jadi hanya di kamar mandi sama toilet. Jadi ya di situ-situ aja, kayak udah di penjara sih, gak bisa kemana-mana. Even keluar kamar aja nggak boleh gitu ya? Lebih. Iya, jadi itu selama bulan puasa kemarin, jadi teman-teman yang muslim itu sama sekali berpuasa di kamar aja, nggak ada kegiatan-kegiatan lainnya yang bisa mereka lakuin. Sampai sholat Idul Fitri pun berarti di kamar aja gitu ya? Iya, sholat Id, ya di kamar aja. Raweh, buka puasa gitu, kalian full melakukannya di dalam kamar gitu ya? Iya, misalkan kita ingin berbelanja, misalkan obat-obatan atau kebutuhan sehari-hari, itu kita pesan secara online, kemudian nanti diantarkan ke asrama dan petugas asrama nanti mengantarkan ke kamar kita masing-masing begitu. Jadi kita memang sama sekali tidak boleh keluar dari asrama. Bahkan sampah pun mereka yang buangin. Jadi kita taruh depan kamar aja. Wow. Ini info yang luar biasa loh teman-teman. Jadi teman-teman kita ini sama sekali 2 bulan itu terkarantina dan even gak boleh keluar kamar asrama sekalipun. Luar biasa. Jadi begitu melihat dunia luar kamu seolah-olah wah gitu ya. Sangat senang sekali, kayak akhirnya bisa jalan-jalan lagi. Cuman kuliah juga belum masuk berarti ya, karena kamu terakhir kemarin ujian pun online gitu kan? Udah ujian semester, kemudian sekarang kita libur, nanti akan mulai perkuliahan lagi bulan 9 atau bulan September. Tapi info yang saya dengar itu masih bakal distansione atau secara online. Tapi belum tahu sampai kapan akan seperti ini, dan belum tahu nanti kuliah normal itu akan mulai tanggal berapa, bulan berapa, belum ada info pastinya. Kemudian bagaimana dengan kayak orang-orang yang perkantoran, anak-anak sekolah yang lainnya? Kalau sekolah udah jelas mungkin libur ya, seperti kamu ya. Kalau perkantoran gimana? Ya, kalau sekolah pasti liburan. Kalau perkantoran sudah mulai berjalan yang kayak saya bilang tadi di pertengahan Juni, tapi masih seperti kayak pekerjaan-pekerjaan yang bisa dibawa di rumah itu direkomendasikan untuk kerja dari rumah. Tapi kalau memang harus ke kantor, mereka ke kantor tapi menggunakan protokol yang ada, menggunakan masker, sarung tangan dan pembatasan jumlah orang seperti itu. Seperti kayak kantor Kedutaan Besar Republik Indonesia, sekarang mereka sudah bekerja normal, tapi di sana sistemnya udah diubah menggunakan protokol yang ada begitu. Oke. Bagus kalau itu ya. Beberapa question lain ini yang mungkin ditunggu-tunggu oleh teman-teman semuanya adalah turistik area. Apakah area-area turis mostly sebagian besar sudah mulai dibuka lagi atau masih tetap lebih banyak yang ditutup atau bagaimana? Untuk tempat-tempat wisata di Moskow yang sering kita datangi mostly udah dibuka semua, bahkan Ismailovsky Rynok atau pasar Ismailovsky yang menjual souvenir Rusia itu udah dibuka juga. Ya. Nah, itu favorit banget tiap orang ke sana belanja ya. Karena di sana banyak diskon, bisa ditawar-menawar. Itu udah buka berarti ya, normal ya? Udah buka juga. Jam operasinya normal atau di limit atau jam gimana? Operasi itu masih normal, karena kalau di sini kan
sekarang siangnya lebih lama. Jadi bahkan lebih lama tutupnya juga. Jadi biasa tutupnya jam 6 sore. Karena kalau winter atau musim semi atau musim gugur kan siangnya pendek. Jadi mungkin biasa jam 3, jam 4 udah tutup. Kalau summer kayak gini malah lebih lama, Kak. Jadi sebenarnya sudah back to normal operation, hanya saja untuk orangnya kita pakai protokol kesehatan khusus gitu aja sih ya sebenarnya ya. Iya, benar. Cuman mungkin penduduknya nggak seberapa padat karena turis dari negara-negara luar tidak ada. Jadi hanya orang yang residence yang sekali, belum ada di turis. Rusia aja gitu ya. Jadi nggak seberapa padat karena itu kamu lagi di Red Square ya. Iya, ini lagi di Red Square. Boleh ini nggak di shoot sekitaran Red Square, mungkin teman-teman bisa lihat. Boleh. Tuh ya. Jadi kalau teman-teman lihat kan kayaknya. Jadi ini Starochesky Museum. Tempat favorit juga untuk foto-foto, dan sini adalah Kremlin. Di seberang sana ada Kremlin. Kemudian di ujung sana mungkin kelihatan kecil ada Saint Basil, tapi sedikit backlight karena matahari dari arah sana. Oke, dan jadi itu inilah Red Square. Kalau dilihat nggak seberapa rame ya, nggak seperti waktu aku ke sana tuh rame banget gitu. Oh iya, jelas. Kan kalau sekarang belum ada turis, biasa kan turis dari Indonesia, dari Cina, India kan pada rame foto-foto di sini walaupun siang-siang bolong begini. Tapi sekarang kan belum ada, masih kosong semua. Terus kalau public transport gimana Gedo, kayak metro, bus dan sebagainya? Ada perubahan nggak di new normal phase ini? Kalau untuk public transport sudah dibuka, bahkan waktu lockdown public transport pun tetap berjalan, Wak. Jadi kayak semacam metro, tramway atau bis, itu ketika lockdown atau karantina wilayah itu tetap dibuka karena ada beberapa orang yang masih menggunakan, kayak mereka yang bekerja dan nggak bisa bekerja dari rumah, atau mungkin untuk beberapa orang yang masih membutuhkan transportasi. Jadi ketika lockdown masih dibuka tapi menggunakan kebijakan protokol kesehatan seperti pembatasan tempat duduk, selang-seling, kemudian nanti di metro disediakan hand sanitizer. Jadi untuk public transport seperti metro, tramway atau bis sudah dibuka tapi menggunakan kebijakan protokol yang ada, seperti di dalam wajib menggunakan masker, kemudian ketika masuk itu disediakan hand sanitizer. Oke. Begitu, jadi Mbak. Jam operasi, rute dan semuanya nggak ada yang berubah ya berarti ya? Iya, kalau sekarang jam operasi masih berlangsung seperti normal. Oke, Gedo. Terima kasih buat sharing-sharingnya, buat video-videonya juga sangat membantu untuk mengobati rasa kangen dari Tapi teman-teman saya ada info ini. lagi nih, Pak. Kenapa? Ada info lagi. Barusan kebetulan tadi pagi saya baca di RBTH Indonesia, Rusia Indonesia, yaitu untuk visa online itu sudah secara resmi akan bisa digunakan pada awal 2021 nanti untuk visa Rusia. Jadi gimana tuh? Kita nggak perlu lagi ke embassy untuk submit visanya itu? Iya, nanti secara online diurus, jadi tidak perlu mengurus visa seperti yang kayak sebelum-sebelumnya mengirim berkas atau perlu wawancara di embassy. Wow, oke, good news ini infonya jadi teman-teman. lebih dipermudah sekarang. Itu udah official ya? Udah official atau kita masih menunggu? Udah official. Tadi saya bacanya secara resmi. Udah bisa. Jadi sudah sangat gampang untuk ngurus visa Rusia. For info ya teman-teman, tapi itu masih di 2021 dan toh juga sekarang kita belum ada akses untuk masuk ke Rusia juga ya, karena concerning to COVID sekarang ini hanya 15 negara aja yang masih diizinkan. Anyway, itu good news buat teman-teman untuk memplanningkan liburan ke Rusia tahun depan kalau badai COVID ini sudah berlalu. Last message Gedo, apa ada yang disampaikan buat teman-teman? Mungkin dalam bahasa Rusia, tapi jangan full bahasa Rusia, nanti nggak ada yang ngerti. Oke, untuk teman-teman di Indonesia, до встречи в Москве и в России. До свидания. Itu artinya sampai bertemu di Moskow, di Rusia, sampai jumpa gitu lah. Oke, sampai ketemu di Moskow, sampai jumpa katanya teman-teman tuh semuanya. Jangan lupa ya, ditunggu sama Gedo di Rusia.
Gedo, Oke. terima kasih banyak ya. Sehat selalu. Sama-sama Mbak Afi. Lancar kuliahnya ya. Iya Mbak Afi juga. Jaga Terima kesehatan kasih. Mbak. Ya, jaga kesehatan juga semuanya di sana. Terima kasih sharing-sharingnya. Salam buat teman-teman Indonesia yang lainnya yang ada di Moskow. Oke Mbak. Dadah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke teman-teman, gimana? Seru kan virtual traveling kita kali ini jalan-jalan ke Rusia? Tepatnya di kota Moskow. Jadi teman-teman sudah tahu kondisi sekarang dan lumayan untuk merefresh pemandangan dengan indahnya bangunan-bangunan di Moskow itu sendiri. Terima kasih sudah join virtual traveling kali ini. Nextnya kalian mau kita untuk membahas virtual traveling di mana? Hayo, coba bisa sebutkan di kolom komen berikut ini. Nanti komen terbanyak akan kita coba akomodir virtual travelingnya. Sampai jumpa di next virtual traveling berikutnya. Dah. Terima kasih sudah nonton video ini dan jangan lupa untuk follow kami di Instagram @secrettickethunter. Kamu juga bisa follow di @sthOpenTrip. Sampai ketemu lagi.